من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة, sering kita dapati atau bahkan kita rasakan sendiri di saat bulan Ramadan datang, timbul semangat untuk beribadah, timbul seolah ada kekuatan baru, gitu ya. Tetapi setelah berlalu Ramadan, kembali seperti biasa. Ini banyak menimpa terutama orang-orang awam. Maka kita lihat ramainya masjid di bulan Ramadan. Tentu bisa lihat jamaah duhurnya, jamaah asarnya, apalagi isya'nya, subuhnya jauh berbeda dengan di luar Ramadan. Padahal berjamaah zuhur wajib Ramadan atau di luar Ramadan, jamaah asar, maghrib, isya, subuh wajib di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Berarti ini kan ada sesuatu. Kalau menambah ibadah tentu karena di luar Ramadan kita tidak sholat tarawih, bid'ah. Tarawih di luar Ramadan bid'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian saudara kita anak muda ya, yang mulai berjamaah di luar Ramadan itu bid'ah. Beberapa masyayikh datang ke negeri kita ini lalu dilapori bahwa di Jakarta ini dan merambah ke kota-kota lain itu banyak anak-anak muda yang sholat malam berjamaah di luar Ramadan seperti tarawih. Ya, para masyayikh mengatakan kami baru lihat bid'ah ini di negeri, artinya di Mesir, di Yaman, Yordan, apalagi di Saudi tidak. Ya, berarti Ramadan itu lebih jelas. Nabi pun seperti beliau itu seperti angin. Ya, beliau itu orang yang sangat dermawan, sangat dermawan. Ketika bulan Ramadan datang, lebih lagi kedermawanan beliau. Jadi ada peningkatan lebih, ya. Membaca Al-Quran, maka salah satu nama bulan Ramadan Syahrul Quran. Gitu. Mungkin biasa sehari 10 ayat, 15 ayat, ini 30 ayat misalnya. Jadi mungkin ini tidak salah. Tapi kalau yang wajib seperti tadi jelas keliru. Kalau di luar bulan Ramadan, sholat subuh di rumah, sholat isya di rumah. Di bulan Ramadan di masjid, ini benar, tidak salah. Tapi kalau nanti kemudian kembali di rumah, ya itu salah. Ya, kita tidak boleh menyalahkan yang sholat berjamaah di masjid pas bulan Ramadan, bukan itu yang kita salahkan. Yang kita salahkan, kenapa ketika keluar dari bulan Ramadan kembali tidak berjamaah, itu yang salah. Sama seperti ketika sendirian dia jarang puasa Senin Kamis, hampir tidak. Begitu dia tinggal di sini nih, begitu dia ke pesantren ini nih, dia ikut yang lain puasa Senin Kamis.
Maka kita tidak boleh menyalahkan puasa Senin Kamis. Kalau nggak ada orang nih, dia jarang, hampir-hampir nggak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Begitu kumpul orang, dia sholat qobliyah ba'diyah. Ini tidak boleh kita salahkan. Ya, karena kadang jiwa itu menjadi semangat ketika melihat yang lain. Kita tidak boleh langsung suudzon ria. Habis biasanya nggak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Begitu kumpul sama orang-orang yang sholat qobliyah ba'diyah, dia sholat qobliyah ba'diyah. Berarti ria. Nggak boleh. Ya. Ada orang selesai sholat Jumat berdiri di sini di mimbar ini. Saudara-saudara saksikan, saya menyumbang masjid ini 10 miliar. Kita tuduh ria, pamer, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang tahu dia itu ria atau ikhlas hanya Allah Rabbul Alamin. Hanya Allah Rabbul Alamin. Ya, kalau dia betul-betul ria, dia yang tahu. Kita tidak tahu. Tidak boleh. Nah, kembali ke Ramadan tadi. Kita tidak boleh menyalahkan saudara-saudara kita yang di bulan Ramadan ini menggemarkan baca Al-Quran, menjaga sholat berjamaah, ya, banyak memberi. Sekali lagi itu tidak salah. Itu tidak salah. Yang salah apabila nanti masuk dalam bulan Syawal lalu berubah. Dan itu yang kita dapati selama ini. Maka orang menyebut Idul Fitri sebagai kembali suci, ini salah secara lafaz dan salah secara kenyataan. Secara lafaz jelas, Idul Fitri kembali suci, jelas. Untuk yang belajar bahasa Arab tentu tahu fitar itu apa? Al-fitar, ya, makan futur, makan pagi. Ya, maka zakatnya disebut zakat fitri. Zakat fitrah keliru. Zakat fitri. Ada zakat mal. Zakat mal itu yang dibayar emas, perak, ternak. Zakat fitri khusus beras, jagung, kurma, syair, gandum, makanan. Maka disebut fitrah, makan. Zakatul fitri zakat makanan. Enggak ada zakat fitrah, ya, pakai takmal atau fitrah, zakat fitrah, enggak ada. Zakatul fitri zakat berupa makanan. Maka harinya disebut Idul Fitri, kembali makan. Bukan kembali suci. Dari mana kembali suci? Ya, kaidah bahasa mana kembali suci? Idul Fitri kembali makan. Kenapa? Karena selama sebulan nggak makan. Pagi, siang, kembali makan. Maka sebelum datang ke sholat Id disunahkan makan. Idul Fitri kembali makan. Ya, kembali suci salah secara lafaz bahasa. Secara kenyataan lebih salah lagi. Ya, suci itu kan ya sholat, baca Al-Quran, ya sedekah, ya tahajud, ya suci, ya ibadah. Idul Fitri kembali. Saya kira anda tahu lah, setiap tahun antum mengalami. Antum yang biasa sholat berjamaah nih, 1 Syawal nih, sholat zuhur nih, ya sepi. Kemarin ramai bener jamaah. Ya. Ini kemana imamnya, kemana pulang kampung, wadinnya kemana pulang kampung, ya. Kita akan sendiri, komat sendiri, ya. Bagaimana disebut Idul Fitri? Salah secara kenyataan, juga secara bahasa. Ini yang tentunya tidak dikehendaki oleh syariat. Ramadan itu, dengan Ramadan itu bukan kemudian selesai Ramadan bebas merdeka. Dan itu yang seolah-olah menahan hawa nafsu yang haram. Kalau yang halal jelas, ya, makan, minum, jima dengan istri, ya tahan selama sebulan itu siap, ya. Sawal ya silakan lampiaskan, tapi
Tapi yang haram tentu tidak. Yang haram ya terus. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya terus. Tidak boleh kemudian ini sudah bukan Ramadan lagi, sudah boleh pacaran lagi, sudah boleh bohong lagi, sudah boleh korupsi lagi. Tentu ini sesat. Ya. Maka istiqomah ini sangat-sangat perlu. Ya. Insyaallah saya akan bacakan beberapa hadis yang mungkin bisa membantu kita untuk istiqomah. Ya. Karena istiqomah ini luar biasa. Summastaqim. Ya. Amantu billah summastaqim. Aku beriman kepada Allah, habis itu dia istiqomah. Ya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka orang seperti ini tidak akan bersedih, tidak akan berduka cita. Jadi dijanjikan kebahagiaan abadi. Kenapa? Istiqomah. Maka mahal, istiqomah itu mahal. Ya. Lurus. Bahwa sekali waktu tergelincir, sekali waktu berbuat salah, wajar. Manusia kan? Artinya pasti nggak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Tetapi belok, ya, belok, sulit kembali lagi, sangat sulit. Maka dikatakan wanita itu apa katanya? Wanita itu bengkok. Ya. Karena apa yang dimaksud oleh beliau? Tidak atau kurang sekali istiqomahnya. Ya, lemah. Maka antum bisa lihat secara umum wanita itu mengikuti laki-laki. Laki-lakinya ngaji ikut, ngajinya ngaji bid'ah, ikut ngaji bid'ah. Ya, nanti lakinya ngaji sunnah, ikut ngaji sunnah. Ini kita lihat. Ya. Yang beda atau yang dia nuntun suaminya satu. Ada satu. Wanita diibaratkan seperti bengkok. Secara ciptaan dan secara sifat. Karena memang mengikuti asal. Kan wanita itu dicipta dari wanita pertama siapa? Hawa. Dicipta dari sesuatu yang bengkok. Yang paling bengkok, tulang rusuk yang ujungnya. Ya, rusuknya Adam diambil dari rusuknya Adam dan itu bengkok. Ya, paling ujung kan paling bengkok. Ya. Maka sifat bengkok itu ada. Fastausu bin nisa'i khairan, kata Nabi. Maka nasihati terus wanita itu dengan sabar, baik-baik. Cuma kalau dibiarkan terus akan bengkok. Yang dimaksud tidak istiqomah. Maka menghadapi wanita luar biasa. Ya. Terus dibimbing, terus gitu ya. Ini kan bukan istri-istri kita. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam tidak luput dari sifat bengkok. Ya. Ada yang baca hadis itu tahu bagaimana Aisyah dengan para madunya, ya, banyak kisah-kisah seperti itu. Nah, maka perlu istiqomah ini diajarkan terus. Sebab kalau tidak akan belok. Karena keimanan ini kan penuh dengan ujian, cobaan. Ya, saya bacakan beberapa hadis. Mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan pelajaran kepada kita bagaimana istiqomah. Jalan istiqomah. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Siapa? Ya, seluruh istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang mukmin. Karena mahram tidak boleh dinikah oleh siapapun, ibunya, ya.
Maka sebagian orang, bahkan sebagian ulama berpendapat wanita boleh safar tanpa mahram. Dalilnya adalah Aisyah. Aisyah pernah pergi haji tanpa mahram. Artinya tanpa ayahnya, Abu Bakar sudah wafat, tanpa suaminya, Rasulullah sudah wafat. Pokoknya tanpa mahram, ya. Abangnya, Roman juga sudah wafat. Berarti boleh dong. Dibantah oleh para masyayikh, tidak. Aisyah pergi haji bersama mahram ribuan. Siapa? Anak-anaknya. Anak-anaknya, seluruh laki-laki muslim itu anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Maka dalil Aisyah ke Mekah tanpa abang, tanpa adik laki-laki, nggak ada ya. Saya kira adik laki-laki Aisyah tidak ada ya. Rahman, Muhammad itu abangnya kan. Tapi beliau bersama seluruh anak-anaknya, seluruh laki-laki yang bersama beliau dan muslim itu anak beliau, berarti mahram. Dan tidak bisa dijadikan. Maka yang hak sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tahillu li imra'atin, tidak halal bagi seorang wanita tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, an tusafira thalathata layalin, untuk bersafar 3 hari 3 malam, di riwayat lain 2 hari 2 malam, di riwayat lain 1 hari 1 malam. Keraguan perawi tidak bisa dijadikan hujjah, maka tidak ada batasan. Jadi lafaz 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam, 1 hari 1 malam, ini istilahnya ghairul murad. Ya, bukan dikehendaki sebagai batasan. Artinya walaupun 2 jam kalau safar kamu, ya, dari Jakarta ke Singapura misalnya, 2 jam balik lagi, ya, belum sampai sehari sudah sampai ke Jakarta lagi. Perempuan berlima, halal haram, 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 ya. Ayo sedikit Ummul Mukminin, Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Ibunya Abdullah siapa? Belum tahu kunyahnya siapa Ummu Abdillah? Aisyah radhiyallahu anha. Ya, padahal antum tahu Aisyah tidak punya. Aisyah tidak punya. Tapi berkunyah ibunya Abdullah, Ummu Abdillah. Berarti berkunyah boleh mengambil dari keponakan. Abdullah ini keponakannya Aisyah, anaknya Asma dan Zubair. Ya, kan Abdullah bin Zubair banyak digendong-gendong oleh Aisyah. Ya, yang akhirnya mati dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, yang sempat menjadi penguasa Mekah selama beberapa bulan. Dibunuh, dibantai oleh Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang luar biasa kejam. Itu diambil namanya oleh Aisyah sebagai ibunya, Ummu Abdillah. Ya. Bahkan boleh berkunyah dengan siapapun yang dia mau. Ya. Antum belum nikah, belum ada nama Ahmad, antum berkunyah Abu Ahmad atau Ummu Ahmad, atau merencanakan. Nanti kalau saya punya anak laki-laki, pertama saya akan beri nama Zaid. Langsung saya Abu Zaid. Ya, otomatis nanti istri saya Ummu Zaid. Karena kunyah ini sunnah. Kunyah ini sunnah. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bah, akan ada satu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ini tidak terkenal di sini ya. Tapi ini gagal.
gagal. Sama dengan Abraham, gagal. Tidak seperti pasukan yang berbetis kecil, itu sukses menghancurkan Ka'bah sampai diambil batanya satu persatu. Ya, ini gagal. Sama dengan, kan ada beberapa riwayat Ka'bah itu melusrah. Ya, ini ada pelajaran bahwa antum bisa menjawab pertanyaan kenapa seorang nabi dibunuh oleh kaumnya dan Allah diam saja. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan banyak puluhan, sebagian ulama mengatakan ratusan nabi dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Bani Israil. Bani Israil. Ya. Kenapa Allah diam saja? Sementara ada seorang ulama, tentu derajatnya jauh lebih rendah dari atau seorang ustaz biasa, dikejar-kejar oleh penjahat, dikejar-kejar oleh ahlul bidah, Allah selamatkan. Ya. Seorang dai, Allah selamatkan. Antum jangan bingung. Jangan bingung. Mungkin terjadi. Nanti Ka'bah akan dihancurkan dan Allah diam saja. Sementara waktu itu Abraham mau menghancurkan, Allah lindungi. Kenapa? Kenapa yang ini dilindungi, kenapa ini tidak? Jawabnya, iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah. Kenapa Nabi Yahya, Nabi Zakaria mati terbunuh, Allah biarkan? Karena hujjah sudah disampaikan oleh mereka berdua. Kalau mereka belum menyampaikan hujjah, kok sudah dibunuh? Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi tugasnya sudah selesai. Tugasnya sudah selesai, sudah disampaikan dakwah ini, mereka tolak. Lalu dibunuh, udah selesai. Kan yang bikin orang kafir jadi beriman, orang maksiat jadi taat, bukan Nabi, tapi Allah Rabbul Alamin. Bukan tugas Nabi. Ada orang kafir lalu beriman, bukan tugas Nabi. Ada orang ahli maksiat biar berubah jadi taat, bukan tugas Nabi. Itu wewenang Allah. Tugas Nabi, dai kita semua hanya menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Selesai. Enggak mungkin ada seorang nabi diutus oleh Allah lagi hari pertama nih atau seminggu dakwah, ya, dakwah hujah belum merata, itu mati, enggak. Ya, itu sudah bertahun-tahun dia dakwahkan agama yang hak ini, ditolak, hujah sudah disampaikan, dibunuh, sudah selesai. Tugas sudah selesai. Ya. Saya kira itu harus tahu jawabannya. Jika ada orang yang bertanya, kok itu dilindungi oleh Allah? Padahal bukan Nabi. Nabi kok gak dilindungi? Mati di tangan umatnya. Itu jawabannya. Ya. Fa'idha kanu bibaida'a minal ardh. Tatkala mereka sampai di satu tempat yang bernama Baida. Ketika pasukan mau menyerang Ka'bah ini, mereka sampai di satu tempat yang bernama Baida. Baida ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama adalah suatu tempat yang di situ jarang sekali pepohonan, tadi padang pasir. Tafsiran kedua, tempat antara Mekah dan Madinah. Tempat antara Madinah dan Mekah. Jadi ketika mereka sampai di Baida, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka semua ditenggelamkan. Barisan yang awal sampai yang akhir ditenggelamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Habis. Ya. Ini ada kemuskilan. Dan tidak ada pelajaran dari istiqomah tadi. Ya. Apa kemuskilan ini? Ditangkap oleh Aisyah.
Lagi-lagi kita nggak kepikiran, Aisyah kepikiran. Kita akan tahu betapa para sahabat itu cerdas, karena memang diberi hidayah oleh Allah. Jadi pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu pertanyaan yang diperlukan. Coba kalau Aisyah nggak nanya ini, kurang pelajaran yang kita terima. Ini ada pertanyaan dari Aisyah. Ya, cerdas Aisyah. Masih bocah. Aisyah bocah. Nabi wafat 18 tahun. 18-19 tahun. Berarti waktu itu mungkin 15 tahun, 14 tahun. Ya, mungkin 11 tahun. Ya. Tapi Allah berikan hidayah ilmu kepada Aisyah dan umumnya para sahabat. Maka pertanyaan para sahabat adalah pertanyaan yang luar biasa. Kan ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, yang sampai kepada Nabi ini ada 3 jenis pertanyaan. Nah, yang itu pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat. Ya. Ini di antaranya. Kenapa? Aisyah cerdas paham bahwa namanya pasukan ribuan, ratusan ribu, tentu ada yang nonton, banyak yang nonton. Namanya kerumunan kan nonton, gitu ya, nonton di situ. Atau mungkin jual apalah, memanfaatkannya jual apa, kan di situ kan, di situ kan. Atau orang sedang lewat situ, ya kan. Ikut tenggelam juga apa tidak? Ikut tenggelam juga apa tidak? Kira-kira kalau antum ditanya jawab. Ikut tenggelam kan? Enggak ada lihat orang Ka'bah. Dia hanya lewat di situ. Atau nonton tadi. Banyak amat pasukan. Ya, kan mengundang perhatian nonton. Gitu ya. Ikut tenggelam apa tidak? Jawabnya? Ragu-ragu. Ikut tenggelam. Subhanallah. Ini pelajaran dari istiqomah yang saya maksudkan. Bagaimana orang-orang yang tidak berniat buruk, tidak ada niat mau menyerang Ka'bah, dia hanya nonton atau mungkin tadi memanfaatkan jual ini, jual itu, ikut tenggelam juga. Ya, kenapa? Kenapa? Karena dia ada di situ. Ada di situ, ada di tengah kemaksiatan besar. Mereka sudah berjalan menuju Ka'bah dan akan menyerang Ka'bah. Ini kemaksiatan besar. Dia ada di situ. Ya, maka hati-hati. Jangan sekali-kali berada di kalangan orang yang sedang berjudi, sedang minum khamr, sedang menggunjing orang di situ. Walaupun antum gak ikut judi, antum nonton pinter-pinter gitu, nonton atau iseng aja ya. Orang minum khamr, antum minum Fanta kan halal ya, air putih. Siapa nih yang boleh buat? Haram. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma'ahum. Telah diturunkan, ditegaskan dalam Al-Quran bahwa jika engkau melihat ayat-ayat Allah sedang dihina, diperolok-olokkan, minum khamr, berzina, berjudi, memperolok ayat-ayat Allah, fala taqulu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Jangan kalian duduk. Innakum idza misluhum, jika kalian duduk bersama mereka, kalian sama saja. Sama-sama berdosa maksudnya. Jadi berkumpul dengan orang yang sedang bermaksiat berdosa, walaupun kita tidak ikut maksiat. Itu yang lagi asik menggunjing tetangga 3 orang, kita diam saja di sini. Dosa. Dan kalau Allah mau mengadab yang tidak ikut menggunjing, ikut teradab. Yang tidak sedang minum khamr, ikut teradab. Yang sedang tidak berzina, ikut teradab. Ini kan ikut teradab. Allah punya sunnah.
Sunnatullah. Antum tahu sunnatullah? Apa sunnatullah? Sunnatul Rasul jelas. Allah punya sunnatullah apa? Air di atas 100 derajat menguap. Ini sunnatullah. Allah bikin aturan. Air di bawah 0 derajat jadi beku es. Ini sunnatullah. Asap akan cari yang lebih, akan naik. Air akan turun. Kan nggak mungkin balik. Asap turun, air naik, nggak mungkin. Ini sunnatullah. Nah, salah satu sunnatullah, air itu akan menerjang, gempa bumi itu akan menyerang, tsunami itu siapa saja yang ada di sini. Ini sunnatullah. Air banjir datang, siapa yang ada di situ diterjang. Sunnatullah. Lalu air di musola jangan, kalau gereja aja, wah enggak. Air punya apa saja diterjang. Ya, ini rumahnya orang taat nih, belok. Ini rumahnya pelacur nih, terjang. Rumah kiai orang taat, kalau reot kena. Rumah pelacur, temboknya bagus, pondasi bagus, selamat. Sunnatullah. Nah, termasuk ini bagian dari sunnatullah. Dia ada di situ. Allah bikin gempa di situ, ambles juga. Bagian dari sunnatullah. Ya. Bahwa Allah punya kehendak menyelamatkan orang-orang yang mestinya secara kasat mata dia harus tenggelam, tapi kok enggak, itu ada. Satu dua. Umumnya ya seperti itu. Kalau pondasinya kuat, kena. Pondasinya tidak kuat, tidak kena. Pondasinya tidak kuat, kena. Gitu ya. Ini pelajaran yang luar biasa. Apa? Kalau kita merasa istiqomah kita itu lemah, maka jangan bercampur aduk dengan ahli maksiat. Kan hati itu lemah. Kita jangan sombong, saya sudah punya iman yang kuat. Lemah hati itu lemah. Seperti saya contohkan tadi, berkumpul dengan orang-orang yang rajin puasa Senin Kamis, sholat berjamaah, ada kekuatan, ya, ada hasrat, ada keinginan. Itu karena hati itu lemah. Coba kita berkumpul dengan orang-orang ahli maksiat, ya cenderung sih. Maka bentengi kita. Ya. Al-mar'u ala dini khalilihi, katanya. Seseorang itu agamanya tergantung teman dekatnya. Teman dekatnya ahli ta'at, insyaallah ta'at. Dan itu kan kita saksikan. Ya. Antum tidak menyaksikan, bahkan hampir-hampir tidak ada ahli taat itu kemudian dia langsung ke ya, ketemu teman-teman dia di preman-preman. Kalau waktu ngaji, ya, waktu sholat berjamaah, di situ langsung ke tempat preman-preman itu minum kopi. Kita tidak saksikan, Ya. Ini kemuskilan yang ada pada diri Aisyah. Ya Rasulullah, kaifa yusafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, apa iya ditenggelamkan semua, dihancurkan semua, padahal di tengah-tengah mereka ada orang yang mau ke pasar, sedang lewat saja, atau nonton, atau apa. Apa iya ditenggelamkan semua? Ya. Nabi menjawab, yuksafu bi awalihim wa akhirihim. Iya, ditenggelamkan semua dari barisan depan sampai barisan akhir belakang. Terpanjang. Ya. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Hanya nanti pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Dari sini kita tahu bahwa orang akan dibangkitkan bagaimana keadaan dia mati. Ya.
yub'atsul 'abdu 'ala ma mata 'alaihi. Seorang hamba itu akan dibangkitkan dengan dalam keadaan bagaimana dia mati. Dia mati bunuh diri, maka akan dibangkitkan dia dalam keadaan ini bunuh diri mati. Dia mati sedang sholat, maka dia akan dibangkitkan, ini matinya sedang sholat. Dia mati ketika jihad, ini jihad. Jihad luar biasa. Dalam keadaan berdarah-darah, khususnya keluar misalnya, bajunya robek-robek, penuh luka di badannya, dibangkitkan. Dan orang melihat semua kebanggaan luar biasa. Bukan aib, bukan malu, kebanggaan luar biasa. Berhadapan dengan Allah dengan bekas luka di badannya karena membela agama Allah. Sama dengan orang berhadapan dengan seorang raja berdarah-darah luka dalam rangka membela kerajaan negara, untuk bangga sekali dan terima kasih sekali si raja. Allah Maha berterima kasih. Asy-Syakur. Zat yang paling bisa berterima kasih adalah Allah Rabbul Alamin. Maka jangan sampai waliyadzubillah kita mati dalam keadaan maksiat, akan dibangkitkan dalam keadaan maksiat. Ya. Ini niatnya tidak. Niatnya tidak. Kan niatnya mau lewat saja. Niatnya mau ke pasar, ke mana. Tidak. Cuma hukum di dunia, sunatullah tidak berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunatullah tidak berubah, tetap. Dia tetap mendapatkan bagaimana aturan sunatullah. Yang lain mati ikut mati. Ya, ini pelajaran besar untuk kita. Jangan kita dekat-dekat akrab dengan ahli maksiat. Ya, karena hati lemah. Apalagi kita merasa istiqomahnya kurang. Apalagi perempuan. Ya. Kan dosa itu tidak sekaligus. Kita tidak dapati orang yang rajin ngaji, santri, ya, sholat berjamaah, tiba-tiba kepikiran mau bersih, ya, gimana sensinya, belum memperkaya apa, langsung cari, nggak mungkin, pelan, ya, apa awalnya dia kerja, tempat kerja campur aduk laki perempuan, dia biasa ngobrol dengan perempuan, ya, makan siang bareng, gitu, lama-lama berdua, lama-lama makan malam, lama-lama terjadi apa yang terjadi, pelan, ya, setan itu. Kadang-kadang setan itu menipu, kadang-kadang setan itu menipu. Ya tuh kasihan tuh, cantik, baik, tapi nggak pakai jilbab. Deketin dakwah, niatnya mau dakwah, ya, berdua bakal dibeliin jilbab, ya. Dia perempuan awal. Kira nggak apa-apa, nggak tahu kok, kan? Ngobrol berdua biasa terjadi. Ya, maka dari mula itu sudah harus ada benteng. Kalau kita merasa sebagai hamba yang lemah, kita tidak sombong, dari mula sudah ada benteng. Apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Jika engkau melihat sekelebat selendang wanita, apa kata Nabi? Tundukkan padamu. Padahal baru selendangnya, belum wajahnya, belum tubuhnya, baru tundukkan padamu. Ya, karena dari situ kan terus, kalau kita apa payungnya atau tasnya, ya, lalu nanti setan akan menggiring kita, ya, wajahnya, ininya, pelan. Kan? Setan kerjaannya seperti itu. Iblis kerjaannya seperti itu. Gak ada kerjaan lagi. Terus coba terus seperti itu. Dan itu sudah ribuan tahun. Makin pengalaman luar biasa. Maka tidak mungkin ada orang yang selamat dari tipu daya iblis. Tidak mungkin, kecuali dengan jalan zat yang menciptakan iblis. Yang paling tahu siapa iblis.
Siapa yang tahu? Siapa yang paling tahu tentang iblis? Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Maka tanpa cara yang datang dari Allah lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mustahil ada orang yang bisa selamat dari tipu daya iblis. Mustahil. Ya. Maka orang Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, kaum tidak ada yang selamat dari iblis. Kaum muslimin saja banyak yang tidak selamat dari godaan iblis, padahal kaum muslimin tahu. Ya, hanya karena tidak teguh, tidak istiqomah. Dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, terus iblis berjanji. Saya bacakan hadis lain yang juga insyaallah bisa mendorong kita beristiqomah. Ya, yaitu sebuah keyakinan. Tekad azam. Walaupun ini datang dari seorang wanita hitam. Ya, saya bacakan hadis. Sama hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya sampai kepada Atha bin Abi Rabbah. Qala li Ibnu Abbas, gurunya. Ibnu Abbas adalah guru dari Atha bin Abi Rabbah. Qala li Ibnu Abbas, berkata kepadaku Ibnu Abbas. Berarti menyebut gurunya dengan namanya boleh. Ini bukan berarti meluncang, tidak ada adab, ya. Menyebut namanya, bukan memanggil, menyebut, ya. Sehari mengatakan, berkata Al-Bani, boleh. Dan itu banyak, ya. Tidak harus dengan Syekh Al-Bani, gitu ya. Ini salah satu. Dari Ibnu Abbas, berkata kepadaku Ibnu Abbas, guru besar dari Atha bin Abi Rabbah. Kata Ibn Abbas, ala urika imra'atan min ahli jannah. Maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita calon penghuni surga? Ini goib ini. Ini goib. Tahu dari mana? Orang masuk surga. Goib. Ya, kita nggak boleh. Semua orang Islam pasti akan masuk surga. Sini masuk surga nih, sini masuk surga nih. Boleh nggak? Nggak boleh. Secara umum iya. Kaum muslimin yang tidak batal Islamnya, yang tidak syirik, insya Allah pasti masuk surga. Tapi nunjuk ini masuk surga. Ini masuk surga. Ini nggak boleh kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan kabar gembira pada Abu Bakar, dia akan masuk surga. Berikan kabar gembira pada Umar, dia juga akan masuk surga. Utsman, Ali, Talha, Zubair, ya 10 orang. Ditambah dengan yang lain. Sendal Bilal sudah menunggu di surga. Temannya Abdullah bin Amr bin As. Itu Nabi, lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan Abu Bakar Umar tidak berarti Ibn Abbas ini hanya menirukan ucapan Nabi. Enggak mungkin Ibn Abbas berani berbicara seperti ini kalau bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berarti Ibn Abbas diberitahu oleh Nabi, menyaksikan bagaimana peristiwa Nabi berhadapan dengan wanita hitam itu. Qultu bala. Ya. Bala ini di sini lebih fasih dari na'am. Na'am artinya apa? Ya. Bala. Ya. Kita tidak bisa menemukan bahasa lain. Tetapi beda. Kalau di sini dijawab na'am, kurang fasih, kurang tepat. Walaupun bisa dipahami. Gitu. Jadi bala ini gimana ya? Bapak sudah makan? Na'am. Ya. Bapak besok mau ke kantor? Na'am. Ya. Bapak nanti malam mau pulang? Na'am.
Itu bisa bedain. Kalau jawabnya na'am, itu kan pasti. Ya. Sama-sama iya. Nah, dalam bahasa kita cuma satu. Ya. Fakultu bala. Kan senang sekali. Seperti tadi dikasih uang ya. Ini dikasih tahu bahwa ada seorang wanita calon penghuni surga. Mau nggak? Aku tunjukkan seorang wanita calon penghuni surga. Dijawab oleh apa? Bala. Iya. Nabi mengatakan sambil menunjuk hadhil mar'atus sauda, itu tuh perempuan hitam itu ditunjuk. Beberapa riwayat saya tidak mendapatkan nama ini. Saya tidak mendapatkan nama ini siapa. Ya. Jadi sahabat yang sangat tidak terkenal, sangat namanya tidak dikenal. Ya. Dia ini Aisyah bukan, Ummu Salamah bukan, ya, Zainab bukan. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana Aisyah, Fatimah, Khadijah. Ini wanita yang tidak tahu. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala. Wanita hitam ini dulu pernah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, inni usra. Wahai Rasulullah, aku ini wanita yang sering ayah. Tahu ayahnya? Tiba-tiba pingsan. Ya. Ini ada dua sifat. Yang pertama memang fisiknya penyakit di dalam badannya. Yang kedua jin. Ya. Khilaf pada ulama ini yang mana? Ya, sebagian mengatakan ini yang karena jin. Ya, tiba-tiba pingsan. Jadi kita umumnya kesurupan. Kan banyak kan lagi rame-rame hajatan, aku mati. Ini kalau ada hajatan aku mati, kan suka ada. Ya. Kalau ada hajatan rame-rame, ngumpul rame banyak orang, umat. Yang kayak anak kecil lah kayak gitu. Mungkin seperti itu. Ya. Wa inni atakasyaf. Kalau aku pingsan ya Rasul, sering terbuka pakaianku, tersingkap auratku, namanya juga pingsan, nggak sadar kan? Melihat betisnya, melihat dengkulnya, nggak sadar, pingsan. Gitu. Ini wanita ini tidak bahas yang lain. Ya. Kalau aku pingsan ya Rasul, aku jatuh lecet kulitku. Pincul kepala aku, nggak dibahas oleh wanita ini. Ya, yang dibahas oleh aurat saya ya Rasul. Gitu. Ya, artinya bagi wanita ini yang kecil cuma pincul kepala, kulit lecet, namanya jatuh kan? Yang saya sayangkan ya Rasul, saya prihatinkan, terbuka aurat saya. Saya sering pingsan. Ya, ini sebagai pembuka. Dari sini kita tahu bahwa uslub di dalam permohonan itu membawa hujjah, membawa sesuatu yang bisa melembutkan siapa yang kita minta. Maka kita datang kepada Allah, ya Allah saya begini, ya Allah saya begini, ya Allah saya begini. Mohon bantuan dari Engkau ya Allah. Ya, apalagi disanjung Allah. Engkau maha segalanya ya Allah. Engkau berbuat sekehendak Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Engkau ya Allah. Tolonglah saya ya Allah, bantulah aku ya Allah. Ini doa yang disuka. Ya. Enggak tiba-tiba ya Allah, jangan dulu ya. Ya Allah jangan dulu ya. Ya Allah jangan. Kurang disuka. Yang disuka itu kita menyebut keadaan diri kita. Kita sanjung Allah. Habis itu kita minta. Ini disukai. Maka Nabi pernah mengatakan kepada seseorang yang langsung minta. Ini dalam tahiyat.
Nabi mengatakan buru-buru, selawat dulu. Ya, sanjung Allah, kemudian selawat dulu baru minta. Ini khusus dalam ya. Adapun di tempat-tempat lain boleh langsung minta seperti sujud. Enggak ada riwayat sujud berdoa atau selawat dulu. Ya, kalau memuji ya jelas. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la kan pujian. Ya, tapi kemudian baca selawat dulu baru berdoa tidak, langsung berdoa. Dan itu kan satu rangkaian. Ya, dalam sholat kita ada selawatnya, ada pujian Allah. Fad'ullaha ta'ala li. Oleh karena itu ya Rasul, mohon engkau berdoa kepada Allah agar aku sembuh. Aku mohon kepada aku ya Rasul agar Allah menyembuhkan aku. Apa namanya? Apa namanya? Tawassul. Tawassul. Tawassul yang hak. Tawassul yang benar. Tawassul kepada orang saleh, dalam hal ini Nabi SAW yang masih hidup. Masih hidup. Ini catatan besar, masih hidup. Kalau Nabi sudah wafat, tidak boleh lagi. Dan tidak ada riwayat datang ke kubur Nabi. Ya Nabi, kami sedang menghadapi tentara Romawi, Parsi. Mohon engkau doakan kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan kepada kami kaum muslimin. Ini sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan. Tapi tidak ada satupun riwayat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal datang ke kubur Nabi memohon doa. Kecuali riwayat maudhu, palsu. Tentu tidak ada harganya. Ada kebohongan. Sahih, setidaknya hasan, ya tidak ada. Yang meriwayatkan bahwa para sahabat datang ke kubur Nabi memohon kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah seperti ini, tidak ada. Kalau beliau masih hidup